Jumpa lagi dalam cerita-cerita. Kali ini saya akan menceritakan sebuah dusun atau jorong yang sangat memperdulikan konservasi alamnya. Nama jorongnya Jambu Lipo. Nenek moyang kita dari dulu sebenarnya udah punya konsep konservasi. Contohnya di Irian. Di Irian itu masyarakat pedalaman, saya yang pernah lihat tuh di Pegunungan Arfak, mereka membagi gunungnya jadi 3 bagian. Yang paling atas itu hutan yang nggak boleh diganggu sama sekali, nggak boleh dimanfaatkan, nggak boleh diambil hasilnya. Itu paling atas. Di bawahnya, yang di tengah itu hutan juga nggak boleh dirusak, nggak boleh diambil, diganggu, ditebang gitu, nggak boleh. Tapi boleh dimanfaatkan, misalnya kayu-kayu atau batang pohon yang udah mati itu boleh diambil kayunya, atau boleh diambil buahnya, atau misal ada rotan di situ boleh diambil. Tapi nggak boleh ditebang, boleh diambil manfaatnya saja. Yang di bawah itulah yang boleh dibikin ladang, dibikin sawah, atau dibikin kebun. Tujuannya jelas, biar sumber daya terutama air itu nggak habis, nggak rusak, dan nggak hilang. Air di sini percaya nggak, rasanya mirip loh sama air galon kemasan, luar biasa. Nah, tapi saya di sini nggak cerita tentang Irian, saya cerita tentang sebuah dusun di Sumatera Barat. Sebenarnya sebuah pusat kerajaan. Kerajaannya dulu bernama Kerajaan Jambu Lipo. Nah, mereka ini punya konsep pelestarian terhadap sungainya. Bagaimana mereka melestarikan sungainya? 2 cara. Pertama, dengan tidak pernah membuat bendungan di sungai itu. Kenapa bendungan bisa mempengaruhi kelangsungan hidup biota di sungai itu? Karena bendungan, apalagi yang nggak dibuat tangga ikannya, itu akan memutus jalur migrasi ikan. Ikan itu selama masa hidupnya dia akan ke hulu dan ke hilir. Tujuannya kalau dia ke hulu biasanya untuk kawin atau bereproduksi. Kemudian mereka balik lagi ke hilir untuk mencari makan, untuk mencari penghidupan. Begitu terus, kalau ini ada bendungan putus. Makanya di daerah hulu atau hilir bisa jadi ikan-ikan endemik di situ hilang karena terputus oleh bendungan ini. Yang kedua yang mereka jalani adalah membuat lubuk larangan. Lubuk larangan ini adalah tempat ikan bertelur, tempat ikan bermain, tempat ikan mencari makan. Di Jambu Lipo ini mereka membuat lubuk larangannya itu sepanjang mungkin hampir 2 km. Jadi hampir sepanjang desa mereka. Nah, ini sama sekali nggak boleh diambil ikannya dalam kurun waktu tertentu. Nah, di sini hebatnya fungsi raja yang mereka masih anggap gitu ya, masih mereka hormati. Ketika menutup sebuah lubuk larangan, di sini fungsi salah satu fungsi raja di situ. Dia setelah habis sholat Jumat itu akan berdoa bersama-sama. Kemudian air yang sudah didoakan itu dilepas di batas paling hulu dari sungai itu. Ketika air ini udah dituang di hulunya, ini otomatis
itu menandakan bahwa waktu Lubuk Larangan dimulai. Biasanya waktu ini 1 tahun atau sesuai kesepakatan desa. Kenapa dibikin 1 tahun? Mereka punya pengalaman bahwa ikan itu mampu berkembang dalam 1 tahun. Nah, akibat lainnya, ikan-ikan di sini bisa berbiak dan bisa berkembang jadi ikan yang cukup besar-besar. Saya pernah lihat di situ ada ikan yang pernah tertangkap beratnya sampai 10 kilo. Bayangin tuh, gede, ikan sungai loh, bukan ikan air pama atau apa gitu. Tapi ini ikan endemik di Indonesia dan ikannya enak lagi. Nah, yang mereka lakukan ketika membuka Lubuk Larangan, biasanya 1 tahun setelah ditutup, itu mereka cuma buka selama 2 hari aja. Hari pertama boleh ditangkap dengan jaring, tapi dengan mata jaring yang besar. Jadi ikan-ikan kecil pasti lolos. Ikan-ikan yang segini atau yang segini itu pasti nggak ketangkap. Nah, mereka nanti ada masanya untuk tertangkap kan. Nah, yang kedua, cuman mereka yang boleh nangkap pada hari pertama itu. Orang lain nggak boleh, tapi orang lain boleh beli hasil dari tangkapan mereka. Hari kedua orang lain boleh ikut, tapi cuman mancing dan harus bayar. Ini pasti banyak pemancing. Jadi mereka akhirnya punya 2 pemasukan pada saat Lubuk Larangan dibuka. Hasil tangkapan mereka dan bayar insert untuk mancing. Nah, waktu saya liput, ini mereka menghasilkan 400 kilo ikan. 400 kilo mereka jual per setengah kilo 30.000. Hasil dari membuka Lubuk Larangan ini akhirnya dikembalikan lagi ke desanya. Dibagi untuk desa, dibagi untuk pemuda, dan dibagi untuk masjid. Satu lagi, konsep pelestarian yang mereka punya, kan mereka nggak punya bendungan di situ. Sementara kehidupan mereka adalah bertani, sawah. Bagaimana cara mereka bisa mengairi sawahnya kalau nggak ada bendungan? Nah, mereka punya teknik yang cerdik. Mereka bikin kincir air. Jadi air sungai dinaikkan ke atas untuk mengairi sawahnya. Nah, ini konsep kecerdikan mereka lagi mensiasati alam yang mereka punya. Akhirnya mereka tetap bisa hidup di sana, sungainya lestari, dan sawah mereka tetap bisa menghasilkan. Konsep ini mudah-mudahan bisa ditiru juga oleh daerah-daerah lain selain di Jambu Lipo ini. Oh ya, Jambu Lipo itu adanya di Kenagarian Lubuk Taro, Kabupaten Sijunjung. Sebuah negeri yang masih menjalankan tradisi Minang dengan utuh. Kalau kita pergi ke sana, kita juga bisa lihat di sana juga ada yang namanya sasaran. Sasaran itu kalau di sini padepokan, tapi padepokan silat. Nah, di sini basic kehidupan sosial mereka itu adalah dari silat. Nah, nanti di lain waktu kita cerita tentang silat dari Jambu Lipo ini. Oke, sampai di sini dulu cerita-cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita yang lain. Salam.